Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menginisiasi kampanye Pergi Migran Pulang Juragan yang bertujuan memberikan dukungan untuk seluruh pekerja migran Indonesia. Menunjukkan kepada semua purna bahwa pulang dari menjadi pekerja migran itu tidak harus hidupnya susah, tetapi dia berangkat migran pulang juragan. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Menteri P2MI mendiskusikan banyak hal, khususnya bagaimana generasi muda dan pekerja seni mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri sesuai prosedur agar mendapatkan perlindungan penuh. Juga dibahas terkait fenomena generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri dengan tagar Kabura Jadul. Menteri BP2MI menyebutkan hal tersebut adalah aspirasi yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi Kementerian P2MI. Tagar Kabura Jadul dipandang sebagai keresahan anak muda yang harus diberikan solusinya agar menjadi sebuah hal yang positif. Anak muda bisa bekerja ke luar negeri, tapi harus memiliki skill dan lewat jalur resmi agar mendapat pekerjaan yang layak, serta tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam jumpa pers, setelah pertemuan tersebut disampaikan penjelasan beberapa hal, termasuk tagar kampanye dari Kementerian P2MI, Pergi Migran Pulang Juragan, sebagai bentuk support kepada pekerja migran dan calon pekerja migran. Jadi sama sekali bukan mengganti tagar Kabura Jadul. Mari kita dukung para pahlawan devisa bangsa ini, para pekerja migran Indonesia, agar semakin memperkuat keterampilannya, diberikan kesehatan dan kelancaran, juga dapat selalu dilindungi oleh negara. Semangat untuk senantiasa tabayun dan positive thinking. Ya guys. Pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Senang sekali hari ini saya bisa menemani Anda dalam program yang akan membahas isu-isu terhangat bersama dengan narasumber luar biasa yang akan kita bahas secara mendalam dalam program Bincang Spesial. Pemirsa, bekerja di luar negeri bagi sebagian masyarakat Indonesia bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga untuk mewujudkan mimpi, menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun di balik harapan tersebut, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk dengan perlindungan pekerja migran, banyaknya jalur-jalur ilegal, hingga isu-isu sosial yang mulai mencuat di media. Lantas seperti apa ataupun berapa banyak pekerja migran yang saat ini sudah berhasil ditempatkan di luar negeri, negara mana saja yang menjadi tujuan utama, hingga bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia ini bukan hanya mendapatkan pekerjaan di luar negeri, namun juga mendapatkan perlindungan dan juga hak-hak yang layak di luar negeri. Hari ini kita akan membahas lebih mendalam bersama dengan narasumber yang memang ini memiliki kewajiban langsung terhadap perlindungan pekerja migran di Indonesia. Kita sudah hadir di studio Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Selamat datang Pak Menteri. Oke, selamat datang Mas Arief. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukannya, terima kasih sudah hadir untuk berbincang dan juga menyapa pemirsa Sinpo TV. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perlindungan pekerja migran di Indonesia. Mungkin saat ini memang tengah menjadi isu-isu dan juga hangat di media sosial terkait dengan hashtag-hashtag dan lain sebagainya. Tapi itu akan kita bahas nanti. Okay. Yang ingin saya pertanyakan pertama adalah terkait dengan penempatan pekerja migran di Indonesia. Dari mungkin sampai saat ini sudah berapa banyak pekerja migran di Indonesia yang berhasil ditempatkan di luar negeri, Pak? Jadi kalau menurut data yang kita punya, yang Cisco ya, Sistem Komputer P2MI, itu sampai hari ini ada 5,4 juta total dari tahun ke tahun ya. 5,4 juta ini semuanya terutama paling besar itu Taiwan, Hong Kong, Malaysia. Kalau untuk tahun 2024 ya, tapi kalau total jumlahnya paling banyak Malaysia. Jadi baru Arab Saudi, Singapura, Uni Emirat Arab, beberapa negara ya, dan negara-negara lain, Korea, Jepang, termasuk Jerman. Ya, jadi itu yang ditempatkan ya. Tahun ini kita berhasil menempatkan 297.000. 297.000, walaupun sebenarnya ada yang tersisa dari job order. Permintaan kerja itu ada 1,3 juta. Jadi hanya kepake 297.000. Artinya masih ada sekitar 1 juta lebih job order
Nah ini sebenarnya potensi bagi teman-teman yang ada di Indonesia yang pengen mencoba bekerja di luar negeri. Kalau dari data tersebut artinya memang peluang bekerja di luar negeri tadi dari pekerja kita masih banyak peluangnya ya Pak, dari job order Banyak. bahkan 1 juta lebih itu job tahun ordernya. kemarin. Kalau tahun ini bisa lebih besar karena kan rata-rata negara-negara ini aging. Ya, Jepang aging, mereka minta 220-an ribu. Kemudian Arab Saudi, kalau ini jadi dibuka dia akan minta 300 sampai 400 ribu. Dan negara-negara lain. Eropa juga aging. Jadi akan besar sebenarnya potensi kita untuk bekerja di luar negeri. Nah, memang banyak tantangan. Tantangannya nanti bagaimana menyiapkan pelatihannya, bahasanya, dan sebagainya. Untuk sektor apa saja sih Pak yang menjadi permintaan terbanyak dari luar negeri terhadap pekerja migran Indonesia? Kalau sektor yang ada sekarang itu 80% memang domestic worker. Domestic worker. Nah, sisanya baru yang lain. Kalau ke depan mau kita dorong agar jangan hanya domestic worker. Grafiknya 80% ini kita kurangi menjadi 60%. Nah, ini memang konsekuensinya harus menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan termasuk pembiayaannya. Nah, itu akan kita atur nanti. Kita akan atur. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh P2MI untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar memang sesuai standar atau sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh job-job ataupun pekerjaan-pekerjaan yang diorder oleh negara-negara tujuan itu seperti apa Pak? Jadi gini, kita akan membangun pelatihan-pelatihan atau bekerja sama dengan lembaga. Kayak kita ada 13 lembaga dan kementerian yang punya balai. Kita akan kerjasama dengan mereka. Di samping nanti ada lembaga-lembaga swasta ya, atau yang diinvestasi oleh pihak swasta. Kita akan kerjasama. Caranya sebenarnya sederhana. Misalnya negara Arab yang dibutuhkan jabatan kerja apa? Misalnya taruhlah 10 jabatan kerja, mulai dari caregiver, supir, atau mungkin juga ada hotel, ada restoran, dan seterusnya. Nah, modulnya yang mereka biasa pakai, tinggal kita langsung kasih ke tempat pelatihan kita. Guru-gurunya juga. Nah, tinggal di situ tinggal kita tambah bahasa, kemudian mental. Mental ini penting, agar jangan nyampe dia langsung minta pulang. Nah, lalu yang ketiga soal pengetahuan kultur budaya negara setempat itu penting. Nah, itu dari sisi pelatihannya. Tapi kalau Mas Arief tanya soal kesiapannya, dia harus satu, siap dokumen, siap kesehatan, siap sehat jasmani rohani, ya toh? Siap visa kerja, siap keterampilan, siap bahasa. Jadi banyak yang harus disiapkan. Selama persiapan ataupun untuk perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia yang bekerja di luar negeri, tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi selama ini? Ya, jadi kalau bicara perlindungan, sumber utama masalah itu namanya berangkat secara ilegal. Atau orang lain kadang-kadang nyebutnya unprocedural. Jadi orang yang berangkat tidak melalui mekanisme aturan yang ada. Lewatnya calo, lewatnya sindikat, lewatnya komplotan yang langsung ke masyarakat, bikin ke sana. Itu jumlahnya besar. Dan data yang kami punya, hampir seluruh 90% lebih yang mengalami masalah penyiksaan, kekerasan, kemudian ketidakadilan, human trafficking adalah mereka yang berangkat unprocedural. Kenapa? Karena begini, karena kalau dia berangkat unprocedural, artinya dia lewat calo, dia tidak melalui prosedur yang ada, negara ini tidak punya data tentang mereka. Mereka bekerja di mana, pekerjaannya apa, kontrak kerjanya apa, perlindungan jaminan dari majikan apa, dan seterusnya, kita nggak punya data itu. Karena kita nggak punya data, dan mereka di sana kadang-kadang ilegal, karena ilegal, maka daya tawar mereka dengan majikan juga rendah, sehingga mudah dieksploitasi, bahkan terjadi human trafficking. Data kami
90% yang mengalami masalah itu karena faktor karena dia berangkat secara unprocedural atau ilegal. Yang kedua, problemnya biasanya adalah ya dia tidak punya skill. Yang ketiga, dia tidak punya kemampuan bahasa. Nah, ke depan yang harus kita perbaiki adalah satu, kita harus memastikan bahwa semua orang yang berangkat bekerja di luar negeri harus prosedural, harus memiliki skill, harus paham bahasa, harus ngerti kultur di sana, dan kita harus perbaiki kerjasama bilateral kita dengan mereka. Jadi kalau kerjasama bilateral itu harus dikunci, perlindungannya apa saja, gajinya berapa, sistem distribusinya gimana. Kan ada orang diterima perusahaan, lalu ada yang dipekerjakan secara outsourcing, per jam, per ini. Nah, ini harus kita atur semua, sedetil-detilnya. Harus jelas di awal. Perlindungannya apa, asuransinya selain ketenagakerjaan, kesehatan, misalnya dia sampai di sana, tapi belum bekerja, siapa yang bayar gajinya? Nah, itu harus dibicarakan semua. Gitu. Pak, kembali lagi ke data di awal tadi Pak yang disebutkan Bapak tadi, di awal ada jutaan pekerja migran di Indonesia, itu artinya jutaan tersebut yang terdaftar secara legal. Yang terdaftar 5,4, yang tidak terdaftar 4,3, itu data 2017. Data 2017. Artinya sudah 7 tahun yang lalu. Kemungkinan yang unprocedural bisa lebih 5 juta juga. Jadi totalnya mungkin ada 10 juta pekerja Indonesia di luar negeri. Yang ilegal, yang antara ilegal sama yang iya, legal. kalau digabung. Kalau enggak kan 5,4. Yang satu 4,3. 4,3 itu tahun 2017. Artinya sudah 8 tahun. Ya kan? Kemungkinan lebih dari 5 juta juga. Pak, pekerja migran yang berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal ini kan sudah menjadi masalah laten yang bertahun-tahun. Ya. Dan tahun ini Kementerian P2M ini menjadi kementerian baru yang sebelumnya memang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah memang ada program-program khusus untuk memberantas itu tadi? Wajib ada. Yang datang atau yang keluar secara ilegal tersebut, Pak. Mengingat mungkin perekrutan secara ilegal ini justru lebih masif ke desa-desa atau seperti apa, betul, Pak? Betul. Program yang pertama, kita harus buat regulasi bahwa orang yang berangkat, karena yang namanya pekerja migran itu adalah orang yang bekerja di luar wilayah Indonesia dan mendapatkan upah. Apapun namanya, mau magang, mau apa, dia harus terdaftar. Itu regulasinya harus dipaksa begitu. Ya. Yang kedua, kita harus masif dalam hal kampanye soal pekerja migran Indonesia. Karena data yang kami peroleh hanya yang memahami soal cara berangkat prosedural itu hanya 42%. Nah, kita butuh SINPO, kita butuh yang lain untuk ikut terus membangun awareness terhadap pekerja migran. Yang ketiga, kita harus memperbaiki ekosistem pelatihan kita, LPK kita, BLK kita, memperbaiki ekosistem pengiriman P3MI kita atau perusahaan pengiriman. Kalau tidak, kadang-kadang mereka, mohon maaf ya, ada oknum yang main calok di situ dan sebagainya, baik di LPK maupun di sini. Yang keempat, harus ada penegakan hukum. Jadi kita sedang profiling mana perusahaan yang sehat, mana yang nggak sehat. Yang nggak sehat kita akan hajar, ya kan? Yang sehat kita bina, yang sangat sehat kita support. Nah, itu di perusahaannya. Begitu pula di pelatihannya. Nah, sekarang kami sudah membangun kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kementerian Desa. Kementerian Desa kita bangun gimana caranya pengetahuan soal pekerja migran ini sampai ke desa dan kepala desa bertanggung jawab, ada perdesnya, bahkan ada pergubnya, ada perbubnya, kalau perlu perdanya. Sehingga ada kewajiban-kewajiban khusus yang kita kerjakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa untuk berkonsolidasi. Kami juga sedang membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga atau kementerian lembaga yang ada. Misalnya dengan BUMN. Kami bekerja sama misalnya bagaimana di KAI, bagaimana di pesawat, di tempat-tempat publik, itu ada layanan-layanan iklan soal PMI. Begitu pula dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, mereka kita minta tolong untuk ikut menyuarakan itu. Karena basisnya di desa. Makanya di desa ini, terutama di kantong-kantong PMI harus
paham betul PM itu kayak apa, berangkatnya kayak apa, kalau tidak berangkat secara benar akibatnya apa, ini harus paham betul. Ini harus kita sampaikan. Dan termasuk kita harus juga menyampaikan bahwa sebenarnya PM itu yang kena masalah ada sekian persen, tapi yang berhasil juga jauh lebih banyak. Nah, ini juga harus mindset orang supaya tidak takut bekerja di luar negeri juga harus terus disampaikan kemana-mana, dikampanyekan lah, kira-kira gitu. Artinya untuk memberantas pekerja migran yang berangkat secara ilegal ini membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, dari berbagai kementerian, Betul, termasuk persis. dari Kementerian Desa, bahkan aparat desa dan juga aparat daerah, Iya, untuk termasuk kepolisian, kepolisian. kejaksaan, karena kan harus dihukum tuh yang bermasalah. Makanya gini, kita kan melakukan pencegahan nih yang berangkat-berangkat. Target saya bukan orang yang kita cegah. Dicegah itu kita kembalikan atau kita salurkan. Tapi target saya siapa yang bermain di belakangnya itu harus dihukum sangat sangat tinggi. Jadi apalagi kalau dia mafianya, menurut saya harus dibongkar. Nah problemnya kan saya nggak bisa sendiri dong. Harus ada teman-teman polisi, harus ada teman-teman BIN, ada teman-teman kejaksaan, ada teman-teman tentara, karena lewat laut misalnya kan, dan lanal dan seterusnya. Jadi harus ke situ. Baik, Pak Karding, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana instruksi Presiden terkait dengan perlindungan pekerja migran di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial masih bersama dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Pak Karding, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat kita bahas di awal dan juga kita sebut di awal bahwasannya ini Kementerian P2M ini kementerian baru di Kabinet Merah Putih, di mana sebelumnya ini merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, dan pada di bawah Kabinet Merah Putih ini dibentuk kementerian baru. Apakah ada instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kementerian P2MI untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk pekerja migran yang mungkin terkena kasus di luar negeri, Pak? Ya, jadi gini, ada dua paling tidak hal kenapa sebenarnya ini jadi kementerian. Satu, secara pribadi Pak Prabowo itu memang punya komitmen yang kuat terhadap pekerja migran Indonesia. Kalau kita lihat track record beliau itu, dulu ada pernah kasus kan, udah dihukum mati, dibebaskan oleh beliau, dan sekarang
hidup di NTT, Bu Frida itu kan. Itu yang kedua, Pak Prabowo sebenarnya pengen agar pekerja migran ini itu diurus secara serius. Kalau dulu kan hanya suburusan di Kemenaker. Pak Prabowo pengen ada kementerian yang urus ini dari hulu ke hilir. Karena apa? Karena potensinya besar. Dan masalah yang timbul kalau tidak diurus juga besar. Makanya beliau memberi mandat kepada saya 2 hal. 1, harus dipastikan minimalis warga kita yang mengalami kekerasan, mengalami eksploitasi, bahkan mengalami human trafficking atau TPPO. Itu 1. Yang kedua, mudah-mudahan pekerja migran ini juga memberi menambah devisa. Mas Arief harus tahu ya, per tahun devisa yang dihasilkan dari pekerja migran, devisa itu uang masuk ke Indonesia, itu 251 triliun. Nomor 2 terbesar setelah migas. Nah, kalau ini kita kelola dengan baik, maka itu akan sangat membantu bangsa kita. Ada 7,4 pengangguran juta. Nah, 7,4 ini kalau tahun ini kita bisa mengirim 297.000 kan lumayan. Ya kan? 0,36 berpengaruh terhadap ini. Secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Dan juga penguatan ekonomi keluarga karena orang-orang yang berangkat itu uangnya sebagian dikirim ke keluarganya kan? Keluarganya. Jadi hidup di keluarga di desa itu jauh lebih baik. Nah, itu 297.000 dapat 251 triliun. Nanti kalau kita target sekarang ini misalnya 425.000, maka dapatnya dia 436 triliun. Cukup besar. Dan itu akan membantu ekonomi bangsa kita. Itu 2 itu yang diberikan Pak Prabowo kepada kami. Dan sekarang kami sedang menata sistemnya, menata kebijakannya, menyiapkan timnya, kemudian skemanya kayak apa untuk 2 hal ini. 1 perlindungan, 1 peningkatan devisa. Dengan banyaknya devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia, maka tidak heran bahwa pekerja migran ini disebut sebagai pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Pak, tapi meskipun memang disebut sebagai pahlawan devisa, ini tidak terlepas dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di negeri orang. Meskipun memang tidak terlalu banyak, tapi ada kasus-kasus di mana tadi kekerasan, kemudian gaji yang tidak dibayar, atau yang terakhir kemarin ada penembakan di Malaysia yang meskipun memang itu melalui jalur ilegal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian P2MI untuk menanggulangi kasus-kasus ataupun membantu pekerja migran Indonesia yang terkena kasus di luar negeri itu seperti kalau yang terkena kasus di luar negeri itu gini, Mas Arief harus tahu. Di luar negeri itu wilayahnya Kemenlu. Dia menjadi wilayah kami setelah di Indonesia. Tetapi kita terus melakukan koordinasi, saling support dengan Kemenlu. Nah, ada harapan kita misalnya ya asuransi, ya BPJS. BPJS itu kan ketenagakerjaan hanya ada di Indonesia. Padahal yang mau dijamin ini orang yang bekerja di luar negeri. Dia harus punya perwakilan. Ya. Misalnya perusahaan penyalur. Kalau ada apa-apa dia harus punya perwakilan atau gabungan penyalur punya perwakilan di satu negara, misalnya di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia. Agar apa? Kalau ada apa-apa, ada yang membantu Kementerian Luar Negeri dalam hal mengadvokasi. Jadi kita harus menyiapkan advokasi litigasi maupun non-litigasi. Karena kan banyak kasus tuh, undocumented, overstay, tadi pemukulan, dan selainnya. Ini harus ada yang membantu Kemenlu di sana. Nah ini yang kita siapkan semua. Termasuk kita sebenarnya ada dana setiap P3MI itu punya deposit misalnya 1,5 miliar. Kalau ada apa-apa dengan PMI yang dia kirim harus diambilin dari sini. Nah itu tapi dia harus prosedural. Nah problemnya selama ini hampir semua yang unprosedural. Itu masalahnya di situ. Oleh karena itu sumber masalah sebenarnya
membuat mereka jadi prosedural. Karena datanya lalu ada di sama kita. Ini juga harus menjadi kesadaran dari masyarakat Indonesia juga. Kalau ingin bekerja ke luar negeri harus melalui jalur-jalur yang legal ataupun prosedural. Legal. Nanti ke depan bisa jadi kan begini. Jangan-jangan mereka tidak mau ikut yang prosedural karena pelayanannya panjang, berbelit-belit, pungutannya banyak, ribet. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Tapi ada rencana bukan rencana, harus diperbaiki. Kalau rencana nggak bisa, segera ini harus jalan. Jadi kalau kepanjangan, misalnya kan saya kemarin cek ya di BP3MI saya. BP3MI itu perwakilan kita yang ada di wilayah tertentu. Saya cek, ini dari orang daftar ya, sampai ke sini berapa bulan? 2 sampai 3 bulan. Lama dong. Nah, apa masalahnya? Ini harus kita coba urai satu-satu. Apakah pengurusan visanya lama, atau pemeriksaan kesehatannya, atau sertifikasinya lama, atau siap kerjanya lama, dan seterusnya, atau sistemnya yang belum bagus, karena mungkin sistemnya dia harus daftar di sini, padahal dia jauh di mana kabupaten sana. Nah, itu akan kita perbaiki nanti. Artinya dari segi perdokumenan dan lain sebagainya, syarat-syaratnya dan prosesnya agar masyarakat ini juga lebih memilih untuk harus memilih lewat jalur legal dan meninggalkan jalur non ilegal tersebut. Pak, tadi ini ada pertemuan Kementerian P2MI dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan. Ini Mr. Park So-deok pada 18 Desember 2024. Kalau boleh tahu pada saat pertemuan itu membahas tentang apa, Pak? Itu pertemuan wamen saya, Bu Christina, dengan mereka. Saya memang sedikit ada masalah sebenarnya ini dalam tanda petik ya. Karena ada kegelisahan di saya, ada yang disebut G2G negara ke negara itu, ada yang disebut roster. Roster itu adalah anak-anak kita yang sudah dinyatakan lulus bahasanya oleh HRDK Korea, lalu nampung, tapi belum tentu tersalurkan, belum tentu terserap. Jumlah per Januari kemarin sudah cukup banyak, 30.000. Nah, kalau 30.000 ini besar, tidak diserap, itu problem. Ini karena perjanjiannya dulu tidak memberi kewenangan kepada kita bergaining yang cukup terhadap HRDK itu. Makanya saya lagi cari solusi nih, gimana caranya ini terserap. Apakah bisa terserap oleh perusahaan yang dijanjikan oleh Korea itu, atau saya carikan jalan lain. Misalnya dengan provinsi-provinsi yang ada dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu di sana. Ini sedang kami putar otak nih. Gimana ini teratasi? Karena kalau ini tidak teratasi, suatu ketika akan menjadi masalah sosial, politik. Itu tadi juga menyangkut hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Korea Selatan ya, Pak ya? Pastinya. Tapi menurut saya ke depan ini juga hikmah ya, pelajaran bagi kami bahwa kalau membuat perjanjian bilateral itu harus apple to apple, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, itu menurut saya begitu. Kalau enggak, pusing kita akhirnya itu. Tapi di tahun 2025 ini atau selama 5 tahun ke depan ada tidak, Pak, negara-negara baru yang ditargetkan untuk menjadi tujuan? Banyak. Boleh disebutkan, Pak? Satu, Arab. Oh, Arab. Arab dulu kan kita tutup. Arab dulu kita tutup 2012. Sekarang kita mau buka. Yang kedua yang mau kita buka hampir seluruh negara Eropa. Termasuk Spanyol, Italia mau kita buka untuk perikanan dan ABK dan kapal niaga. Ini kita buka semua ini. Negaranya Slovakia, Hungaria, ini yang mau kita buka nih. Austria, ini kita mau buka. Kita sedang merintis apa istilahnya? Melakukan lobby dan lain sebagainya. Jadi Belanda, ini kita mau genjot ini. Termasuk kemarin kan ada kunjungan dari Presiden Turki ke Indonesia. Apakah Turki juga menjadi atau memang selama ini sudah ada saya kerjasama kebetulan dengan Turki? tidak diundang di Turki, tetapi wamen saya ikut ke sana. Wamen saya
saya minta komunikasi dengan Menteri Tenaga Kerjanya mereka. Pada prinsipnya mereka juga oke. Tapi yang skill ya. Mereka nggak mau yang domestik. Ya restoran, termasuk juga hospitality, gitulah kira-kira lah. Dan ini kan kalau tidak salah ada program juga dari PMI terkait dengan melalui pesantren dan juga LPTNU. Ini memanfaatkan ataupun potensi-potensi dari para santri atau seperti apa, Pak? Iya, ini kan jumlah pesantren itu besar banget. Bahkan ratusan ribu. Ya, ratusan ribu. Kita lagi menyisir mana yang ada lembaga pelatihannya. Kenapa pesantren? Karena biasanya mereka sudah dibekali dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi tidak cukup saja di lembaga NU. Saya tadi ketemu Pak Kiai Haidar Nasir, iya betul ya, Ketua Umum Muhammadiyah. Saya juga musuhan di Muhammadiyah. Jadi selain di sekolah-sekolah Dikdasmen, SMK, lalu di perguruan tinggi vokasi, lalu misalnya di kesehatan ada 43 balai, di perikanan ada 23 balai. Jadi ada 13 lembaga di luar NU dan Muhammadiyah. Itu nanti kita akan kerjasama. Untuk apa? Untuk membagi mereka ini pelatihan apa gitulah. Supaya kita bisa ngirim yang skill tadi itu. Kalau memang selama ini kan banyak pekerja migran di Indonesia yang permintaan di luar negeri ini lebih ke pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan skill. Apakah ada target untuk mengirim tenaga migran Indonesia ke luar negeri yang memang menggunakan skill dengan kompetensi tersendiri, dan itu sektor apa saja, Pak? Harus. Jadi gini ya, sekarang ini 80% pekerja kita itu low skill, domestic worker, ya. 80% ini target kita tahun depan tersisa tinggal 60%. Jadi tiap tahun 20%. Nah, yang skill itu banyak. Permintaan juga cukup banyak. Mulai dari bahkan ada permintaan pilot, pramugari, ada permintaan untuk misalnya manajer hotel, ada permintaan spa, ada permintaan IT, ada permintaan operator untuk di perusahaan-perusahaan besar, ada permintaan untuk macam-macam lah, banyak, ya, restoran, banyak ini, ada untuk tambang, banyak juga. Nah ini semua PR kita ke depan untuk kita siapkan orang-orangnya. Artinya ini untuk upgrade skill, bahwa untuk menunjukkan juga bahwasanya pekerja-pekerja di Indonesia ini tidak hanya untuk di lapangan-lapangan ataupun untuk yang kasar, tapi juga mereka yang memiliki skillful yang bisa ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang mampu lebih layak, seperti itu ya, Pak ya? Ya, sebenarnya gini, domestic worker ini juga sebenarnya layak. Yang penting kita sertifikasi. Jadi dia kalau tersertifikasi, gajinya itu misalnya kayak di Arab, kita sepakati sementara ya, draft kesepakatan itu kita minta minimal di 1.500. 900 itu berarti sekitar 7-8 juta, ya kan? Nah kalau di Jepang, di Korea misalnya, Anda lulusan SMA, lulusan SMP, kalau bekerja sebagai perikanan misalnya, gajinya otomatis minimal 15-25 juta. Walaupun juga memang biaya hidup di sana lumayan tinggi. Tapi biaya hidupnya 5 juta cukup kok. Di Jepang aja 5-7 juta kayaknya cukup. Kita ada hitungannya itu kok. Baik, Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita, yakni Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Pak Karding, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini yang tengah ramai diperbincangkan juga terkait dengan isu-isu, bukan isu sebenarnya, tapi juga ini menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran. Apakah dengan adanya efisiensi anggaran ini juga berpengaruh terhadap Kementerian P2MI atau mungkin ada program-program yang terpengaruh juga dengan efisiensi ini, Pak? Kalau saya ya, secara pribadi itu memang menurut saya kita harus ada efisiensi anggaran. Karena prakteknya memang, praktek kerja birokrasi selama ini memang banyak hal yang berlebihan ya. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran ini membangun tradisi hidup bekerja sesuai dengan anggaran yang ada. Maksudnya jangan terlalu boros, misalnya dari sisi perjalanan dinas, dari sisi belanja-belanja rutinitas yang selama ini sebenarnya bisa dilakukan tanpa anggarannya sebesar itu gitu loh. Jadi memang perlu ada efisiensi. Nah, efisiensi sendiri ini kita kelola, kita manage, kita pastikan bahwa satu, gaji pegawai tidak ada masalah. Yang kedua, pelayanan, karena kami ini kan Kementerian Pelayanan, tidak boleh terhenti, harus tetap optimal. Ya, termasuk pelindungan kita juga tidak boleh. Pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu tidak boleh sedikit pun terganggu dengan efisiensi ini. Dan fine aja, kita bisa jalan kok. Jadi menurut saya nggak apa-apa, ini harus kita dukung efisiensi ini. Kalau enggak, coba bayangkan, Pak Prabowo bisa dapat 306 triliun dari efisiensi. Itu kan keren, Pak. Daripada cuma kepake hal-hal yang nggak jelas, kunjungan kerja, makan sana, makan sini, ya kan? Ya menurut saya sih oke sih. Aman-aman saja. Harus aman. Dan memang tugas kita ini menteri harus kreatif. Jangan semua harus tergantung total anggaran saja, nggak bisa. Kita kan bisa bekerja sama dengan lembaga lain. Bisa, kayak saya tadi misalnya, soal iklan. Itu kalau saya kerja sama kan mahal. Kalau saya beli. Tapi dengan saya bekerja sama dengan Pak Erik, saya bisa dapat gratis lah. Misalnya launch PMI. Saya dengan bekerja sama dengan Pak Erik, saya dapat launch di semua bandara-bandara internasional. Dan itu minimal 1 tahun 1 miliar misalnya. Kan lumayan, Pak. Jadi kita harus bangun kerjasama. Jadi kolaborasi itu bisa menjadi solusi untuk belajar hidup efisien tapi produktif gitu loh. Dengan kata lain, dengan adanya efisiensi ini ini sekaligus tidak mengganggu pelayanan, dan juga tidak mengganggu pelindungan, tidak mengganggu pelindungan. Bahkan kita masih bisa pemberdayaan. Ini sekaligus menjawab bagaimana kekhawatiran dari masyarakat yang selama ini mungkin dengan adanya
efisiensi ini mereka takut bahwa keluarganya akan yang bekerja di luar negeri terkait pelayanannya atau pelindungannya justru tidak aman pariaman. Baik Pak, ini yang sedang ramai juga di media sosial adalah terkait dengan tagar kabur saja dulu. Ini mumpung ada orang yang tepat, saya pengen mendengar bagaimana pandangan dari Bapak Menteri terkait dengan ramainya tagar kabur aja dulu, Pak. Ya, kabur ini sebenarnya ekspresi kegelisahan aja, aspirasi aja. Cuma memang menurut saya ya, kalau saya boleh ngomong, jangan pakai tagar kabur. Kerja aja dulu di luar negeri. Kenapa? Kalau kerja, yang pertama Anda bisa di sana itu tidak menjadi orang produktif. Yang kedua bisa menghasilkan uang, yang uangnya bisa untuk pribadi dan dikirim keluarga ke Indonesia. Ya kan? Yang ketiga itu bisa membantu negara, Pak. Dengan mengirim uang ke negara ini, itu akan membantu negara kita. Jadi makanya tagarnya seharusnya bekerja aja di luar negeri. Apa bedanya kabur sama ini? Kalau kabur itu kesannya itu lari. Jadi kita kok jadi, maaf dalam tanda petik, kayak seakan-akan pengecut gitu ya. Jadi tapi kalau kita kerja, merantau untuk bekerja, wah itu keren Pak, keren. Nah jadi tapi kami siapkan, teman-teman yang mau kabur, yang mau merantau, istilah saya mau bekerja di luar negeri, jadi saya nggak pakai diksi kabur ya. Kami bantu. Anda mau pelatihan, kita bantu. Anda mau tahu cara berangkat ke luar negeri, kita kasih informasi. Bahkan Anda mau pekerjaan apa, ini loh yang bisa dikerjakan negaranya ini apa namanya. Jadi harus produktif. Karena kan apapun bangsa ini, apalagi anak generasi muda, butuh mereka juga. Mereka lah yang harus bangun bangsa ini. Coba semua kalau semua orang berpikiran kabur aja, siapa yang bangun bangsa kita? Tentu kita pemerintah ini tidak akan diam. Kita tahu bahwa ini mungkin kegelisahan, ini aspirasi. Makanya saya tawarkan di kementerian saya khususnya, kita siapkan. Kalau Anda mau bekerja, pokoknya kita siapkan lah, kita bantulah. Difasilitasi. Nah, keren kan? Pak, tagar kabur aja dulu ini kan mulai muncul di awal 2025. Apakah ini juga berpengaruh terhadap data dari pekerja migran ataupun masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri? Atau justru ini hanya ramai di media sosial? Belum sih. Data yang kami peroleh belum signifikan dari isu itu. Mungkin mudah-mudahan ini hanya rame di tagar aja, ya toh. Tapi udahlah, mau rame pun nggak apa-apa, asal Anda harus siap fisik, siap mental, siap dokumen, siap skill, siap kemampuan bahasa, dan siap attitude, siap pengetahuan soal negara orang. Nah, udah itu kalau Anda mau merantau harus melakukan itu, atau Anda bekerja di luar negeri harus itu. Jadi menurut saya merantau aja atau bekerja aja itu jauh lebih bagus. Kalau kabur itu dalam tanda petik itu konotasinya itu artinya mau keluar tidak pulang-pulang. Nah kita harus pulang dong, bangun negara kita dong. Kita harus bantu negara kita dong. Nah gitu. Kalau terkait dengan ini masih dengan tagar kabur aja dulu ini Pak. Ini mungkin menginfluence anak-anak muda ataupun masyarakat Indonesia yang ingin kemudian pergi ke luar negeri, kemudian bekerja di luar negeri. Tapi apa seharusnya yang memang dipersiapkan oleh mereka sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri agar tidak berujung dengan tadi eksploitasi, perdagangan orang, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar negeri. Karena bekerja di luar negeri memang tidak seindah seperti apa yang dibayangkan. Perlu persiapan. Apa Pak yang perlu? Yang pertama, Anda harus berangkat prosedural. Yang kedua, Anda harus sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, harus punya skill. Yang keempat, harus punya kemampuan bahasa. Yang kelima, mentalnya harus siap dan pengetahuannya soal negara tujuan harus bagus. Yang keenam, ya Anda harus betul-betul menyiapkan semuanya itu. Menyiapkan semuanya itu. Dokumennya termasuk harus siap. Tapi kalau
masyarakat ingin melihat persyaratan-persyaratan dan juga ada tidak website-website dari Kementerian P2MI yang mungkin bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat yang ingin mempersiapkan apabila ingin bekerja ke luar negeri, Pak? Ada website, ada online, ada kantor kami di 23 wilayah di Indonesia. Ada kantor Disnaker, semua terbuka. Mereka melayani itu. Silahkan aja. Dan ini sekarang ini kita sedang masif berkampanye untuk orang supaya mengenal soal PMI ini. Yang intinya mereka adalah bekerja secara legal dan siap agar memang kompetensi-kompetensi yang dimilikinya ini bisa terserap di luar negeri. Pak, sekarang yang juga menjadi mungkin ramai juga adalah terkait dengan banyaknya ini mungkin modus perdagangan orang di Kamboja yang kemudian dipekerjakan menjadi admin judi online dengan lain sebagainya. Jadi itu memang banyak kejadian di Kamboja maupun di perbatasan Thailand Myanmar. Ya. Itu banyak kejadian. Kalau tidak salah Thailand itu kita bisa cegah 123 di Kamboja itu 83, Filipina hanya 4 orang. Tapi jumlah masyarakat kita yang bekerja di Kamboja saja itu diperkirakan 80.000 lebih. Nah, sebenarnya 80.000 lebih ini dengan segala hormat saya minta maaf. Satu, mereka berangkat pakai visa turis. Bukan visa kerja. Yang kedua, kami Kementerian P2M ini tidak punya kerjasama penempatan dengan Myanmar, termasuk juga Kamboja. Nah, memang secara substansi mereka itu pekerja migran karena mereka bekerja di sana sebagai misalnya operator judi dan scamming, ya. Nah, karena dia seperti itu, maka biasanya kami ini ketimpahan masalah. Kalau ada masalah, baru kemudian kami dilaporin, minta tolong supaya dipulangin. Kayak kemarin yang kasusnya Robin, kasusnya beberapa orang yang baru pulang kemarin ini, itu kita kan nggak tahu beliaunya keluarnya kapan, bagaimana. Nah, tapi setelah di sana banyak masalah, kena masalah, mau tidak mau kami karena warga negara kita harus tangani dong. Nah, semampu kita tapi, nah kita harus selalu bekerja sama dengan Kemenlu. Jadi ke depan menurut saya ini harus ditata oleh pemerintah tentang orang-orang yang mau ke Kamboja, tapi nggak langsung Kamboja juga sih. Mereka lewatnya biasanya Thailand atau Malaysia. Jadi muter dulu seakan-akan mau jadi turis di sana, lalu nanti baru ke sini. Nah itu kan ada beberapa yang kena perdagangan orang. Saya pernah menjemput 4 orang itu. Dia ketika sudah mendaftar lewat Facebook ya, WA, Facebook dulu informasinya, WA, dikirim ke perbatasan Thailand, baru turun langsung dikarungin, diikat, bekerja berbulan-bulan di sana, dihajar, disetrum dan sebagainya. Ini makanya hati-hati teman-teman warga negara Indonesia, sahabat-sahabat saya, jangan sembarangan menerima informasi baik dari calo maupun dari online tentang iming-iming bekerja di luar negeri. Sekali lagi hati-hati, banyak yang kena masalah kalau Anda melalui itu. Anda kalau itu tanya kepada kementerian kami atau cabang kami atau di hotline kami. Baik, Pak Karding, mungkin terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun warga Indonesia yang mungkin ingin bekerja ke luar negeri. Ini pesan dari Menteri P2MI, Pak. Ya, pesan saya ya, satu bagi teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang pengen bekerja di luar negeri, yang pertama pastikan Anda mengetahui cara berangkat yang prosedural. Yang kedua, siapkan betul pertama mental Anda, fisik Anda, jiwa Anda, skill Anda, kemudian juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apa dokumen yang dibutuhkan itu? Visa kerja, kemudian juga apa? Selain visa kerja itu sertifikasi dan kontrak kerja. Jadi harus ada semua itu. Kalau nggak ada itu, mending jangan berangkat. Jangan berangkat. Tapi kalau ini lengkap semua,
berangkatlah dengan baik, insya Allah aman pariaman. Aman pariaman. Terima kasih Pak Kardik sudah hadir dan juga menyapa pemirsa Sinpo TV membahas tema kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Sinpo TV. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwasannya bekerja di luar negeri itu merupakan salah satu hal yang baik, hal yang bahkan membantu negara, bahkan disebut sebagai pahlawan devisa. Namun perlu menjadi catatan bahwasannya bekerja melalui jalur yang legal, jalur yang resmi. Jangan lagi ada yang bekerja melalui jalur-jalur ilegal, jalur-jalur yang tidak resmi, karena nantinya akan justru memperburuk ataupun mempersulit kehidupan kalian di luar negeri. Untuk itu, mari sama-sama sadar, dan ini juga menjadi kewajiban ataupun tanggung jawab dari kita bersama untuk bersama-sama memberantas jalur-jalur ilegal tersebut. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.